أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah pada hari ini kita jadi nggak betul kalau dikatakan Islam itu agama Arab. Enggak, Islam itu agama langit, diturunkan oleh Allah. Jadi jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab. Nah, yang kedua, mereka katakan Islam itu agama pendatang. Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang. Islam itu agama dari Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini milik Allah. Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di bumi manapun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang. Tidak. Orang Arab di Indonesia pendatang, orang Cina di Indonesia pendatang. Tapi Islam bukan pendatang, saudara. Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Bumi ini milik Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Dengan hak apa ada manusia yang begitu sombong mengatakan agama yang datang dari Allah dikatakan sebagai pendatang? Enggak begitu, saudara. Nah, jadi ini berbahaya sekali. Ingin mengecilkan peran Islam, ingin mengecilkan nilai Islam. Dia ingin bermain kata-kata. Nah, kemudian selanjutnya dia katakan karena Islam ini pendatang dari Arab, maka Islam itu harus dipribumisasi. Islam itu harus diindonesiakan. Islam itu harus dinusantarakan. Ini kalimat sangat berbahaya. Loh, kenapa saya katakan berbahaya? Karena dulu Nabi pada saat diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali ke tengah bangsa Arab, bukan untuk mengarabkan Islam, tapi untuk mengislamkan Arab. Jadi jangan dibulak-balik. Nabi nggak pernah mengarabkan Islam, ya ikhwan. Nabi itu dulu tugasnya mengislamkan bangsa Arab dan seluruh suku bangsa di dunia. Jadi dulu Nabi mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Jadi kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus di-Indonesiakan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus di-Afrikakan, Islam di Eropa harus di-Eropakan, Islam di Amerika harus di-Amerikakan, Islam di Cina harus di-Cinakan, Islam di India harus di-Indiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan para tabi'in, para tabi'it tabi'in, serta ulama yang datang setelah mereka, saudara, mereka berjuang menyebarluaskan Islam. Mereka Islamkan Arab, Islamkan Persia, Islamkan India, Islamkan Cina, Islamkan Amerika, Islamkan Eropa, Islamkan Afrika, dan mengislamkan Nusantara. Wali Songo dulu ketika berdakwah di tanah Jawa, Wali Songo nggak pernah menjawabkan Islam. Wali Songo nggak pernah menusantarakan Islam. Justru Wali Songo mengislamkan tanah Jawa dan mengislamkan Nusantara. Nah, ini sengaja saya tekankan karena mereka ingin mengkerdilkan Islam seolah-olah ini cuma urusan orang Arab. Sebetulnya yang mereka mau serang bukan Arab, mereka mau serang Islam. Arab ini cuma perantara saja, ya ikhwah. Nah, karena itu kita bantah habis. Gak bisa mereka gunakan istilah sedemikian rupa. Nah, kalau istilah ini dibiarkan berbahaya. Nah, pada kenyataannya memang akhirnya mereka kembangkan. Nah, baik, sekarang yang berikutnya, yang keempat. Apa mereka kembangkannya? Kata mereka, karena kita ini adalah bangsa Indonesia, kita masyarakat Nusantara, kita jangan mau dijajah sama Arab. Jangan mau kita diperbudak sama Arab. Maka itu segala unsur Arabisasi dalam Islam harus ditolak.
Ambil Islamnya, buang Arabnya. Itu mereka sampaikan dalam beberapa ceramah, dalam beberapa diskusi, dalam beberapa artikel. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Makanya jangan kaget, sejak tahun 1984 salah satu tokoh liberal, pentolan liberal di Indonesia berceramah di kampus UI. Saudara, untuk pertama kalinya dia katakan bahwa untuk mempribumikan Islam, maka pertama kali kita ganti dulu Assalamualaikum dengan selamat pagi dan selamat siang. Ini dari tahun 84 deh, terus berkembang sampai sekarang. Nah ini kan sekarang dengan alasan apa? Karena Assalamualaikum itu adat Arab, itu tradisi Arab. Kita ganti dengan bahasa kita supaya lebih akrab, lebih Indonesia, lebih Nusantara, lebih pribumi. Kenapa mesti pakai Assalamualaikum? Nah, untuk membantah ini perlu kita kembalikan kepada sejarah Assalamualaikum itu sendiri. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, di tengah masyarakat Arab jahiliyah nggak ada yang kenal Assalamualaikum. Salam yang ada sesama masyarakat jahiliyah adalah wasobaha. Abu Jahal ketemu Abu Lahab, wasobaha. Bahkan para sahabat Nabi sebelum masuk Islam, salamnya juga wasobaha. Tapi setelah Nabi ajarkan konsep Assalamualaikum yang merupakan ajaran Allah, maka mulai saat itu seluruh umat Islam di zaman Nabi tidak lagi menggunakan wasobaha. Mereka menggunakan Assalamualaikum. Sehingga salamnya umat Islam dengan salamnya orang kafir masyarakat jahiliyah berbeda. Jadi Assalamualaikum itu menjadi identitas Muslim. Dengan demikian, Assalamualaikum itu bukan adat Arab, bukan tradisi Arab, tapi Assalamualaikum itu adalah ajaran Islam. Nah, jadi jangan dibulak-balik. Yang adat Arab itu wasobaha. Assalamualaikum itu adalah tahiyatul Islam. Nah, adapun kalau sekarang Assalamualaikum itu menjadi budaya di tengah Arab, itu persoalan lain. Karena bangsa Arab ramai-ramai masuk Islam, akhirnya salam mereka berganti dengan Assalamualaikum. Akhirnya Assalamualaikum itu merata di seluruh bangsa Arab, digunakan sebagai salam mereka, membudaya, berurat berakar. Ya, itu tidak kita pungkiri. Tapi asal usulnya tetap itu adalah ajaran Islam, bukan salam Arab, salam Islam. Dan kalau kita bicara soal itu sudah membudaya di tengah bangsa Arab, bukan di tengah bangsa Arab saja, dari Sabang sampai Merauke, Assalamualaikum itu sudah membudaya. Di Aceh Assalamualaikum, di Palembang Assalamualaikum, di Padang Assalamualaikum, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ambon, Irian, bahkan di negara-negara Eropa umat Islam Assalamualaikum jadi budaya. Apalagi masyarakat Betawi nih, saking membudayanya jadi Lamleikum. Fakta itu. Lamleikum, Waalaikumsalam. Nih orang Arab sendiri bingung apa artinya itu. Nah, saya sampaikan begini, bukan saya membenarkan Lamleikum, Waalaikumsalam, tidak. Yang betul itu Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Itu yang betul. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat Betawi Lamleikum, Waalaikumsalam tidak betul. Cuman kenapa ini saya sampaikan? Saya sampaikan di sini hanya untuk menunjukkan dan membuktikan betapa Assalamualaikum sudah berurat berakar di masyarakat Betawi. Berurat berakar, sudah jadi budaya. Sehingga Assalamualaikum itu saat ini bukan hanya budaya Arab, dia juga budaya Afrika, budaya Eropa, budaya Amerika, budaya Indonesia, budaya Nusantara, budaya dunia. Nah, ini yang ingin kita tekankan. Lagi pula, kalau Assalamualaikum itu harus diganti dengan selamat pagi, selamat siang, besok kacau di sholat kita. Sebab salam itu salah satu rukun sholat. Tanpa salam tidak sah. Nah urusannya kalau kita ganti, begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi. Nah giliran sholat zuhur gimana? Selamat siang, selamat siang. Ntar sholat asar, selamat sore, selamat sore. Sholat maghrib, selamat petang, selamat petang. Sholat isya, selamat malam, selamat malam. Sholat tahajud, dia bingung. Dibilang malam udah liwat, dibilang pagi belum terang.
Akhirnya apa? Selamat remeng-remeng. Artinya sengaja ini kita sampaikan dengan bahasa yang gampang aja. Ini bukan sekedar gurauan, tapi untuk mengingatkan assalamualaikum itu rukun sholat. Bukan seenaknya digonta-ganti, saudara. Jadi alasan mereka ambil Islamnya, buang Arabnya, harus kita waspadai. Sebab kalau ini kita biarkan, nanti ada ajaran-ajaran Islam yang mereka tidak suka, mereka Arabkan. Ah, itu Arab, nggak usah dipakai. Itu budaya Arab, itu tradisi Arab, bukan Islam. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ini kita baru bicara assalamualaikum. Dan terbukti yang kedua, yang berikutnya. Apa mereka katakan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Karena itu wanita-wanita Indonesia nggak perlu pakai jilbab. Kata mereka jilbab itu budaya Arab, tradisi Arab. Kenapa bangsa Indonesia kok perempuannya mau pakai jilbab? Ada urusan apa dengan jilbab? Pakai pakaian Nusantara. Ini jadi persoalan serius, saudara. Nah sekarang mari kita kembali kepada sejarah. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, tidak ada satupun perempuan Arab yang kenal jilbab. Mereka mutabarrijat, makshufatul aurat, terbuka aurat mereka. Rambut mereka riap, leher mereka buka, bahkan mereka hiasi dengan aneka ragam kalung emas untuk mereka pertontonkan. Saudara, pakaian mereka terbuka, pusar mereka terlihat, tarian perut sangat terkenal di tengah masyarakat Arab ya, Pak. Itu budaya Arab. Tapi begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, saudara, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan dan menyampaikan kepada istri-istrinya, putri-putrinya, dan seluruh perempuan orang yang beriman. Apa kata Allah? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Nabi diperintahkan Allah sampaikan kepada istri-istrimu, putri-putrimu. Sampaikan kepada seluruh perempuan beriman. Apa yang harus disampaikan? Mereka harus menghamparkan daripada pakaian kurung mereka, jilbab mereka untuk menutup aurat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.